Assalamualaikum ya Habib. Apa yang dimaksud dengan talak ta'liq, dan bagaimana jika suami berkata kepada istrinya, jika ada orang yang mencintaimu maka kamu tertalak? Apakah sang istri tersebut tertalak ya Habib? Jika suami berkata kepada istri, jika ada orang yang mencintaimu maka kamu tertalak, apakah sang istri tersebut tertalak ya Habib? Ya, jadi bukan tipe seorang suami yang baik sebetulnya kalau dia itu suka mentaklik, kecuali kalau memang istrinya itu nggak tahu diri gitu ya, istrinya itu nggak paham, nggak percaya sama sumpah, nggak tahu kalau suami itu ada seorang yang didengar, dipercaya, ya. Tapi dia itu nggak percaya, kan aneh. Nah, sehingga mungkin itu bisa menjadi sebab, gitu. Ya boleh, gitu. Nah, tapi pada umumnya tolak taklik itu adalah diucapkan oleh seorang suami yang dia itu merasa dia kurang dipercaya, atau dia merasa cemburu, ya, atau dia merasa tersakiti dan keadaannya dan sebagainya, sehingga timbullah dan terucaplah sebuah pernyataan talak taklik. Nah, apa itu talak taklik? Talak taklik itu adalah menggantungkan cerainya seorang istri dengan suatu keadaan tertentu ataupun kepada perbuatan atau tindakan seseorang yang telah ditentukan, atau dengan keadaannya sendiri. Misalnya si suami mengatakan begini, kalau kamu keluar rumah aku cerai kamu. Kalau kamu telepon dia aku cerai kamu. Kalau kamu berhubungan dengan fulan aku cerai kamu. Kalau kamu pergi ke tempat fulani maka aku cerai kamu. Itu namanya talak taklik. Dan itu begitu terucap tidak bisa dibatalkan. Kecuali dengan talak khulu, gitu ya. Karena dengan terjadi talak khulu maka terjadi talak bainunah sughra. Kalau masih ada sisa hak talaknya, yaitu baru terucap satu kali talak atau dua kali talak, berarti masih ada sisa satu. Maka tinggal kembali lagi kepada mantan istrinya tersebut yang pernah ditaklik di dalam pernikahan yang pertama, kemudian dengan nikah baru, ya, dengan prosedur yang baru sama seperti nikah yang pertama kali dulu. Nah, baru kemudian kembali kepadanya dalam keadaan talak taklik itu sudah terhapus semuanya, otomatis. Oleh karenanya kan di antara fungsi daripada tolak khulu itu adalah untuk memusnahkan dan menghapuskan semua macam tolak taklik yang terlanjur diucapkan. Sementara taklik itu hampir dikatakan atau dipastikan akan suatu waktu pasti akan dilaksanakan dan dilakukan, gitu. Supaya tidak terjadi, karena kalau sudah kapan sesuatu yang dikatakan itu terjadi, walaupun setelah 10 tahun, walaupun setelah 20 tahun, kapan itu terjadi jatuh talaknya. Gitu. Itu taklik itu seperti itu, ya. Nah, oleh karenanya adanya seorang suami itu, seorang istri itu percaya benar kepada suaminya. Nggak perlu sampai suami itu bersumpah. Serahkan pada Allah. Ya, kalau memang dia itu tahu suami itu berbohong misalnya, serahkan pada Allah. Karena setiap perbuatan itu pasti menuai balasan. Fakama tazra'u tahsudu, kata Nabi Muhammad. Sebagaimana kamu menanam, kamu pasti akan memanen. Kalau kamu tanam kebaikan, kamu akan memanen kebaikan pula. Tapi kalau kamu menanam sebuah keburukan, maka yang kamu akan panen adalah keburukan pula, gitu loh. Jadi serahkan kepada Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau seumpama seorang suami, ya emang perempuan itu gimana ya? Kadang-kadang Allah Ta'ala ciptakan itu sebagai seorang wanita, seorang makhluk yang memang ujian bagi suaminya, gitu. Nah, jadi terkadang suami itu seorang ustadz yang dia itu dipercaya, ya, oleh semua orang, tapi istrinya nggak percaya pada dia, sehingga terpaksa dia itu kemudian bersumpah, kemudian dia bertaklik dan sebagainya. Nah, sementara istrinya dia tahu itu salah, tapi dia tidak bisa menguasai dirinya, gitu. Oleh karena di sini katakan wajana ba'dakum ala ba'din fitnatan atasbirun, nah, gitu. Jadi memang sengaja Allah ciptakan manusia yang berupa perempuan ini merupakan fitnah kepada suaminya, gitu. Nah, semoga para istri kita, ya, menjadi istri yang solihah yang tidak jadi ujian bagi suaminya, tapi justru sebaliknya sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi SAW, mu'inatun li zaujiha fi ta'atillah, yang bisa membantu suaminya untuk melaksanakan taat kepada Allah
Dan sebaliknya, semoga suami kita menjadi suami-suami yang arif, yang bijak, yang tahu dengan level istrinya, yang tahu dengan kelemahan dan kekurangan istrinya, sebagaimana dirinya juga ada kekurangan dan kelemahan. Itulah seorang yang profesional dan proporsional, itu namanya. Faham? Atau bahasa Arabnya itu seorang munsif. Faham? Dia tahu setiap orang itu dan kelebihan dan kekurangannya. Nah, sementara orang yang berinteraksi dengannya harus mempunyai dua sisi sekaligus. Apa itu? Menghormati, memuliakan kelebihannya, memaklumi dan memahami kekurangannya. Nah, itu yang lebih baik. Kalau kita menjalani kehidupan dan semacam itu, maka suami istri itu akan hidup dengan keadaan langgeng. Nah, sementara yang berkecamuk dalam hati, gimana, nggak percaya dan sebagainya, hilangkan, jauhkan. Kenapa? Allah Ta'ala telah firman, ana inda dhanni abdi bi falyadun bi masya. Jadi aku ini berada dalam perasaan hambaku. Nah, ini kesempatan, jadi persangka baik saja. Gitu. Jadi supaya apa? Benar-benar Allah berikan persangkaan baiknya itu menjadi sebab akhirnya kita itu mendapatkan kenikmatan. Gitu ya. Harusnya itu yang terjadi. Semoga jawaban ini bisa memberi pengertian kepada yang bertanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.